Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Grossever, majalah Gross Digital dalam kurung MGD garis miring Gross TV kembali mengudara. Ada sekitar 2 bulan, memang Gross TV jarang bincang-bincang santai. Biasanya selalu ada bincang santai bersama, bincang santai bersama. Dan ini di tahun 2024 bukan korban ya, masa korban. Eh, Gross TV atau MGD bukan berhasil ya, mengajak bincang-bincang pertama kali tahun 2024 dengan Kang Bro Dr. Haji Udin Narsudin SH SPNN Hum. Kang Bro UN seperti biasa. Nah, kita akan bahas mengenai organisasi, Kang. Langsung aja to the point. Masalah organisasi di tahun 2024, tapi saya mau flashback ke belakang. Perjalanannya yang sampai saat ini, istilah dualisme itu bukan lagi jadi rahasia, tapi udah anggota sudah tahu lah dualisme. Ada PPINI versi Kongres, PPINI versi KLB. Selain itu juga kepengurusan sudah terbentuk dua-duanya. Nah, sedikit Kang Bro, sedikit dong kasih gambaran. Nah, itu satu lagi, saya juga ingin mengulas tentang persiapan Komperwil nih, Banten. Kang UN kan ada di Banten, Tangerang Selatan. Masuk Banten dong, bukan Depok kan? Jadi ikutnya Komperwil Banten. Nanti sedikit mengulas tentang itu. Saya mau ke INI dulu secara besarnya. 2023 dari kacamata Kang UN gimana nih perjalanan organisasi? Ya, oke, terima kasih Kang Mahfud ya. Selamat tahun baru rekan-rekan sekalian. Belum telat ya. Ya, belum telat ya. Udah walaupun udah mau akhir, udah akhir. Kalau bertanya terkait dengan organisasi, memang kita masih dilingkupi oleh katakanlah keprihatinan ya. Tetapi kan bagaimanapun ceritanya yang namanya hidup terus harus berjalan kan gitu ya. Nah, terlepas dari apa seperti apa, memang faktanya kan sudah tersaji dengan rekan yang bisa kemudian menilai lebih jauh kan gitu ya. Bagaimana versi Pak TF dan seterusnya ya, dan kemudian juga tentu dan Pak Irfan dan seterusnya ya. Nah, kebetulan kan saya juga bukan sebagai pro dan non pro gitu ya, pro dan kontra ya, tapi ya memang faktanya kan saya anggota DKP di KLB ya. Terlepas dari bagaimana katakanlah penilaian orang terkait dengan itu ya, saya mempunyai hak tentu dong untuk dapat memilah dan memilih kan gitu ya. Setuju. Tapi terlepas dari itu tentu sebetulnya itu adalah bentuk dalam tanda petik ya perpecahan ya sebetulnya ya. Nah, itu yang sebetulnya yang harusnya dihindari kan gitu ya sejauh apapun ceritanya. Jadi kalau ditanyakan bagaimana refleksi 2023 memang masih dalam sisi keprihatinan lah. Ya, sudah seharusnya kita memang bersama dan seterusnya gitu ya. Kalau secara pribadi mungkin kita tidak ada masalah gitu ya. Jadi masih dengan pihak sana, pihak mana, pihak sini gitu juga akan sama aja lah ya. Sebagai tapi kan dua-duanya sudah terbentuk pengurus dan sudah berjalan. Ada kerjasama, ada ngadain acara kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C itu gimana? Satu sisi ya gitu ya, satu sisi juga tentu dengan berbagai katakan usaha, upaya dan seterusnya ya, termasuk acara yang dilakukan gitu ya, baik tingkat daerah, tingkat wilayah maupun di tingkat pusat itu kan nyatanya udah kelihatan, udah tersaji gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat ini melihatnya, menilainya dan kemudian katakanlah ke arah mana itu juga kan sama-sama sudah mungkin sudah punya pilihan kan. Nah itu yang saya khawatirkan itu sebetulnya adalah perkataan Pak Menteri kan. Pak Menteri itu kan mengatakan ya sudah biarin aja, gitu ya, pecah-pecah. Jadi hampir sama dengan misalkan Pradi gitu ya. Itu yang seharusnya dihindari sih sebetulnya. Kalau kemudian ego masing-masing pihak bisa ditekan sedemikian gitu. Tapi di 2024 ini apa yang menjadi bukan harapan ya? Ya, Kang Jun kan udah puluhan tahun nih di dunia notaris dan aktif di organisasi. Melihat refleksi di 2023, apa yang harus diperbaiki di 2024? Apakah mereka harus melebur begitu atau melakukan kongres ulang begitu? Ya, sebetulnya kan terkait dengan masa lalu ya, sebelum ini juga pernah terjadi kepengurusan itu PPI ini dengan kolektif kolegial kan. Yeah.
Iya, iya. Itu kan menjadi salah satu contoh juga kan gitu ya. Jadi bagaimanapun seharusnya memang kita bersatu. Bagaimanapun ya, seharusnya bersatu terlepas dari tadi memang sudah ada dua kepengurusan kan. Kan terbentuknya kepengurusan itu memang bukan salah satu tujuan akhir kan. Iya, iya. Tujuan utamanya sebetulnya adalah bagaimana kemudian organisasi ini memberikan terbaik buat kita, buat anggota, termasuk juga katakanlah buat kepentingan negara, kepentingan pemerintah dalam hal ini gitu ya. Karena banyak peraturan-peraturan yang mulai muncul di 2002. Iya, jadi banyak hal yang kemudian lepas gitu ya. Lepas dari katakanlah ini kita gitu ya. Misalkan kan bagaimanapun Kementerian Hukum dan HAM sekarang sudah sedang belanja masalah terkait dengan perubahan undang-undang jabatan notaris misalkan. Nah, itu. Bagaimana mungkin misalkan kita tidak dilibatkan dalam konteks bahwa undang-undang jabatan notaris itu akan dilakukan perubahan misal ya. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang katakanlah sisi negatifnya, manakala kemudian organisasi terpecah gitu ya. Nah, saya selalu dalam beberapa wawancara sebelumnya juga kan menyampaikan ke Pak Mahfud, ke rekan-rekan juga, ayolah, ayolah gitu ya, duduk bareng. Kenapa sih? Apa sih yang diributkan? Karena saya juga kan tidak tahu sebetulnya apa sih yang menjadi persoalan. Apakah masalah uang? Itu yang saya tidak tahu kan. Saat ini. Apapun gitu ya. Yang jelas kan kenapa sih egonya kok sedemikian tingginya? Kalau saya kan memang bukan siapa-siapa ya. Sebagai anggota berwenang untuk kemudian memberikan juga dong masukan kan. Boleh lah. Ya, masukan seperti apa kan gitu ya. Gitu. Nah, Kang Bro, kalau melihat dari dua ini kan sudah berjalan kan, dan itu bukan rahasia umum, banyak anggota sudah tahu dan merasakan, sudah tersaji. Dan Kang Wen kan bilang itu kan, sudah tersaji, si A bikin ini, si B bikin ini, bahkan pelantikan sudah. Ada yang menarik nih Kang. Satu sisi PP Kongres lah ya, itu nggak terlalu gemuk, tidak terlalu gemuk lah. Nah satu sisi PP KLB agak gemuk. Nah kalau melihat dua versi ini gimana Kang Delka? Terlepas kemudian sebagai MKP ya? DKP di sebagai anggota. ya, MKP mah di PPAT Bang. MKP iya. Yang sudah sebentar lagi mau berhenti juga. Makanya saya menjadi rakyat, enak jadi rakyat. Iya. Jadi kalau terkait dengan itu memang juga kan dua-duanya juga ya harus kita lihat ya. Sisi-sisi negatifnya, sisi positifnya gitu ya. Itu kan bagaimanapun tidak terlepas dari itu. Karena kan gini, kalau saya potong sedikit, maaf. Karena kepengurusan ini kan bukan hanya sekedar terbentuk kabinet selesai, tapi kan ini untuk ke bawah. Bekerja. Dalam artian kan untuk ke anggota, melayani anggota, kepentingan anggota. Dari sisi itu bukan berarti, oh ini kurus, ini gemuk, bukan sebatas itu kan. Saya berharap ke bawahnya seperti apa. Jadi ada dua sisi. Ya pertanyaan gemuk atau kurus itu kan bukan sesuatu yang esensial kan. Ya, bagaimanapun tentu bicara kualitas, bicara kuantitas gitu ya. Nah, kalaupun sedikit ya kalau kualitasnya bagus kenapa enggak? Kalaupun banyak kalau kualitasnya tidak katakanlah tidak efektif buat apa kan gitu ya. Nah, terlepas dari itu tentu kan yang terpenting adalah legitimasinya. Nah, ini kan yang sedang kemudian sama-sama ingin diperoleh kan dalam hal ini. Legitimasi dari anggota mungkin tidak bisa dijadikan ukuran oleh para pihak lah, oleh dua kubu ini karena kan kalau bicara tentang legitimasi terkait dengan jumlah dari jumlah penguil aja sudah berbeda kan. Tapi oke, itu mungkin tidak bisa dijadikan patokan ya. Karena bagaimanapun kalau kemudian bicara tentang single majority ya sudah kalah kan sebelah sini. Tapi ya itu dijadikan ukuran. Oke, nggak ada masalah. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah kenapa kemudian kementerian kok diem baik gitu. Itu dia. Itu yang menurut saya agak tidak tindakan kayak dulu kan dulu semangat tuh mengeluarkan surat dirjen. Iya, makanya itu dia yang saya tidak mengerti gitu ya. Bagaimanapun pemerintah ya dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM harus bersikap dong. Katanya dia ngomong sebagai pembina tapi tidak bersikap. Lu ngapain aja?